Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C0D020038. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang investasi jangka panjang. Yang mana investasi jangka panjang saham merupakan investasi saham yang jangka waktu investasinya lebih dari 1 tahun dan tujuan utamanya bukan untuk menggunakan kas menganggur atau idle cash. Berikut ini beberapa tujuan dilakukannya investasi jangka panjang dalam saham, yaitu yang pertama, untuk mengawasi perusahaan lain, yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode, yang ketiga, untuk membentuk suatu dana khusus, dan yang keempat, untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, yang kelima, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Dalam upaya mendapatkan dana, perusahaan dapat menanamkan sebagian dari kekayaan dengan cara membeli surat-surat hutang, misalnya obligasi atau WSL. Saham atau sertifikat saham investasi tersebut bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun karakteristik investasi jangka pendek yaitu investasi yang bersifat jangka pendek diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan disajikan dalam neraca dalam kelompok surat-surat berharga atau marketable securities. Karakteristik investasi jangka pendek dapat diuangkan setiap saat keputusan untuk menjual kembali surat-surat berharga tersebut sepenuhnya berada di tangan manajemen. Sedangkan investasi yang tidak memenuhi karakteristik tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan disajikan dalam neraca dalam kelompok investasi jangka panjang, yang mana investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dilakukan dengan satu tujuan, yaitu mendayagunakan modal kerja diperlukan untuk kegiatan pokok perusahaan. Tujuan investasi jangka panjang yaitu investasi jangka panjang dalam surat berharga dilakukan dengan tujuan-tujuan khusus, antara lain untuk mendapatkan sumber penghasilan tetap, untuk membentuk atau penyisihan dana khusus untuk mengendalikan usaha dan manajemen perusahaan lain, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Investasi jangka panjang, obligasi, surat atau hutang obligasi adalah merupakan pengakuan hutang dari pihak yang mengeluarkan kepada pihak lain yang membeli. Pembahasan di sini obligasi tersebut dilihat dari segi investor. Obligasi sebagai hutang merupakan janji tertulis yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh temponya dan bunga periodik selama jangka waktu peredarannya. Bagi investor, obligasi bagi investor dengan satu harapan untuk memperoleh pendapatan atau bunga atas investasinya yang dihitung berdasar harga yang dibayar untuk obligasi tersebut. Masalah akuntansi untuk investasi. Secara garis besar, masalah akuntansi untuk investasi dalam obligasi yakni menyangkut 3 hal. Yang pertama, masalah akuntansi obligasi, masalah-masalah akuntansi yang timbul pada saat obligasi diproses atau dibeli, masalah-masalah akuntansi selama pemilikan obligasi, masalah akuntansi pada saat pelunasan, penjualan kembali, dan lain peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya pemilikan obligasi tersebut. Yang kedua, obligasi diproses atau dibeli, yang mana masalah penentuan harga perolehan yakni meliputi harga beli ditambah komisi perantara, pajak-pajak, provinsi, dan biaya-biaya pembelian lainnya. Harga beli atau harga yang harus dibayar oleh para investor untuk obligasi adalah sama dengan nilai tunai keseluruhan jumlah uang atau nilai jatuh tempo dan bunga periodik yang diharapkan akan diterima di kemudian, yang dihitung berdasar tingkat suku bunga. Adapun dividen, yang mana dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Dividen dalam bentuk uang, apabila dividen yang dibagikan itu ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi